cukupkah hanya Pak Gatot Pujo Nugroho sendiri ya yang menanggung semua pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sementara banyak oknum-oknum yang sudah disebutkan di situ yang ikut terlibat. Ini mereka kolektor ya. Baik. Satu Randi Mentarigan, Muhammad Ali Nafia. Baik, pertama Randi Mentarigan. Kedua Muhammad Ali Nafia. Muhammad Ali Nafia. Ketiga Nurdin Lubis. Nurdin Lubis. Baik. Baharudin Segian. Baharudin yang saat ini Kadispora? Ya, betul. Baik, ketika itu menjabat sebagai apa? Biro Keuangan. Biro Keuangan. Kepala Biro Keuangan. Baik. Baik, tentu Abang masih ingat ketika itu yang menjadi penghubung untuk pemberian dana aspirasi ini dari eksekutif ke legislatif. Siapa saja, Bang? Ya, yang menghubung itu yang paling aktif adalah Khaidir Ritonga bersama dengan almarhum Haji Kamaluddin Harahap bersama dengan Biro Keuangan dan Sekda. Jabatan mereka apa, Bang? Siapa? Yang Bang sampaikan Wakil tadi? Ketua DPRD. Baik. Wakil Ketua DPRD mewakili Ketua DPRD. Baik. Nah, jadi mereka itu udah leluasa untuk artinya menyambungkan kepentingan di Dewan itu dengan kepentingan di apa yang penting berjalan. Ya, persoalan yang sangat mendasar adalah bahwa ada beberapa oknum anggota Dewan yang tidak paham untuk menggunakan ini dana aspirasi ini. Iya kan? Iya. Udahlah, tunaikanlah fee, siapa yang bayar fee? Itulah tuh. Jadi kalau fee harus kita bayari. Ya kan? Baik. Artinya ketika anggota DPRD ada yang tidak paham dan hanya mengambil fee. Fee ini yang memberikan siapa? Ya. Fee-nya yang memberikan siapa? Ya, ini kan kebijakan dari gubernur. Diaturlah itu Kepala Biro Keuangan dan Sekda untuk mengatur itu. Dua pihak inilah yang mengatur. Ya, jadi entah siapapun yang dihunjuk itu untuk mengumpul uang dan disetor ke bendahara Dewan. Bendahara Dewan itu Ali Nafia. Jadi uang itu semua dari Ali Nafia mengalir. Mengalir ya ada di situ. Jadi itulah yang disebut korupsi berjamaah di DPRD Sumatera Utara. Jadi sebenarnya ya secara tidak langsung baik yang tidak menerima uang ataupun yang menerima nggak ada alasan untuk tidak. Baik, Bang Budiman, tadi sudah Bang sampaikan sedikit. Ternyata ada pihak swasta, Bang. Ada donatur, Bang. Iya, ada donatur. Ketika penangkapan itu ada, kalau tidak salah kami, di dalam pemberitaan media massa juga sudah jelas, ada nama mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Ijek. Tapi ketika itu belum menjabat, Bang ya? Belum menjabat. Seperti apa ceritanya? Dia pada saat itu pihak swasta dan yang menurut menurut Pak Gatot Pujo Nugroho untuk kebutuhan anggota Dewan ini sampai pinjam uang 5 miliar dari pihak swasta. Siapa swasta? Itulah ini Ijek. Sifatnya pinjam meminjam atau merupakan fee dari proyek kita kan kurang tahu. Kalau fee dari proyek 5 miliar berarti 100 miliar proyeknya. Kan tuan. Tapi karena sifatnya dibilang pinjam meminjam, atau udah dibayar itu ya urusan antara yang meminjamkan dengan yang menerima pinjaman kan. Penghubung dengan si Ijek siapa, Bang, dari pemerintah? Saya kurang tahu entah siapa ini ya. Tapi ya kan pada saat itu, tapi saya tidak bisa berandai-andai. Ya kebetulan kan Pak Ijek ini kan keponakan dari Ketua DPRD, Pak Ajib Shah. Ajib Shah, baik. Tapi kan nggak bisa nggak bisa kita kait-kaitkan tuh. Yang jelas bahwa pertemanan Pak Gatot Pujo Nugroho dengan Pak Ijek juga kan nggak tahu kita ya. Baik. Kan nggak tahu kita bahwa itu terjadi seperti itu. Buat Dewan nggak perlu ini jadi persoalan tuh jadi persoalan apabila ini nggak cukup uang ini untuk bagi-bagi kan tuh. Kalau misalnya yang 5 miliar ini itu kan hanya cukup dibagi untuk 10 orang. Baik. Kalau kita hitung-hitung ya, kalau 500 juta per orang itu 10 orang.
Kalau saya misalnya dibuat catatan itu bagian saya 700 juta, kalau saya tunakan itu 700 juta uangnya. Tapi lebih daripada 700 juta itu saya dapatkan manfaatnya, saya tidak perlu kampanye lagi. Ya, dengan ini kita buat dana-dana di lapangan. Baik, Bang Budiman, ketika itu Abang mendapat hukuman karena terbukti menerima fee. Lalu ada juga yang sampai saat ini tidak pernah diperiksa sama sekali, dan ada juga anggota DPRD yang diperiksa namun sempat mengembalikan uang. Seperti kalau tidak salah kami salah satunya adalah Brian Mukhtar, Bang ya. Dan ini tidak tersenggol kasus. Sebenarnya kenapa bisa berbeda-beda, Bang? Ya, jadi gini, mengenai hukum ini saya nggak mengerti secara pasti ya. Cuman yang ada di benak KPK itu tentang ini kita kurang tahu, ya kan? Bahwa menurut mereka ada whistleblower. Whistleblower itu adalah orang yang membuka tabir. Katanya yang membuka tabir itu bagi anggota dewan yang sudah mengaku dan mengembalikan, itulah whistleblower. Yang antara lain Evidiana, istri Tengku Eri, dan yang kedua Brian Mukhtar, ada Hardy Mulyono, ada entah siapa lagi, ada Alamsyah Hamdani, baik, ada Indra Alamsyah. Inilah mungkin yang menjadi whistleblower, menjadi pembuka tabir, ya kan, bahwa ini adalah seluruh anggota dewan menerima itu, ya kan. Baik. Ibu Evidiana dia mengaku bahwa dia menerima 300 juta, ya kan. Kalau dia menerima 300 juta, masa yang lain tidak ada menerima 300 juta? Baik. Kan tuh. Jadi kalau saya kan terbuka aja. Memang ada tulisan itu. Di tulisan itu, ya Kak jatahnya 2 miliar. Wah Kak 1,2 miliar. Jadi walau saya nggak terima uangnya yang 700 juta, karena saya menunaikan ini secara fisik di lapangan, ya saya nggak menerima. Ya, Bang Budiman, mendengar ada catatan-catatan tadi sebelum kita mengobrol di studio, saya sempat melihat catatan kecil Abang. Ada sekitar 3 lembar kalau tidak salah, kecil. Di situ ada nama-nama. Salah satunya nama SKPD Bang ya, ada beberapa orang. Ada. Siapa saja itu Bang? Apakah ada juga kaitannya dengan kasus ini? Jadi yang ada catatannya itu adalah putusan pengadilan Tipikor Medan terhadap Gatot, di mana Gatot dihukum kalau nggak salah 2 tahun 6 bulan ya. Dan di putusan pengadilan itu sudah bunyi di dalam fakta persidangan. Baik. Untuk mengadili ini, dan itu ada salah satu Randiman Tarigan mengadili siapa Pak Lubis Sekda, Nurdin Lubis ya? Nurdin Lubis. Tapi Randiman ketika itu Sekwan. Baik. Sekwan. Lalu jadi, ada lagi Bang? Ada Luan Nasution, ada di catatan saya itu ada 9 atau 10 orang. Boleh kita buka catatan Bang? Boleh. Bentar, catatannya dulu. Kita saksikan dulu saudara. Karena kalau menyangkut nama ini penting sekali untuk kita buka agar mengingat memori kita tentang kasus tersebut. Silakan Bang. Mereka ini terlibat pemberian atau menerima Bang? Ini mereka kolektor ya. Baik. Satu Randiman Tarigan, Muhammad Ali Nafia. Baik, pertama Randiman Tarigan. Kedua Muhammad Ali Nafia. Ketiga Nurdin Lubis. Baik. Baharudin Segian. Baharudin yang saat ini Kadispora? Ya, betul. Baik, ketika itu menjabat sebagai apa? Biro Keuangan. Kepala Biro Keuangan. Baik. Baru Ahmad Fuad Lubis. Sebagai apa ketika itu? Ahmad Fuad Lubis ini dia kalau tidak salah kepala dinas, salah satu kepala dinas lah. Baik. Kepala dinas di PU atau apa.
baru Hasban Ritonga udah meninggal di Hasban Hasban Ritonga, baik. Empitrius, Amfitrius, baru Pandapotan Siregar udah meninggal. almarhum Bang ya sudah ya. Baik. Jadi mereka lah yang kepercayaannya Pak Gatot untuk mengumpulkan uang. Dan, 8 Bang ya. iya, 8 orang bukan 9 ya. iya. Baik. Jadi sistemnya seperti apa Bang? Ke-8 orang ini menjadi orang kepercayaan mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho untuk mengumpulkan uang dari siapa? Ya, bagi siapa? Dana ini dijual kemana? Contohnya untuk Bupati Tapteng misalnya. Bupati Tapteng, mereka hubungi. Bayar sekian ini proyek sama klien. Baik, berarti mereka lah yang melelang proyek. Mereka lah yang ini. Artinya mereka yang menerima. Mereka menerima, bagikan, antarkan ke kantor. Itulah yang menjadi fee yang dibagi-bagi kepada anggota DPRD Sumatera Utara. Iya. Baik. Itulah. Tapi saat ini mereka dalam putusan tersebut bersalah Bang ya? Bersalah. Terus bersalah. Sempat dihukum. Ya dihukum Pak Gatot itu kan dihukum. Pak Gatot yang maksud kami yang 8 orang. Belum dihukum. Meskipun sudah bersalah, udah tidak dihukum. Nggak dihukum. Jadi ini putusan dari putusan nomor 104 terhadap Gatot Pujo Nugroho. Iya kan? Tahun 2016 Bang ya? Iya. Baik. Dakwaan itu adalah pasal 5 dalam kurung 1A Undang-Undang nomor 31 tahun 99 junto pasal 64.1 KUHP ya. Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 junto pasal 641 KUHP. Ya kan? Tuntutan pasal 5 dalam kurung 1A Undang-Undang nomor 31 Jo pasal dakwaan ini dakwaan pertama, ya kan? Baik. Jadi ini yang sudah kita apa? Ini catatan kecil Abang ya terkait dengan putusan tersebut. Catatan kita terhadap putusan. Baik, rasanya ada yang aneh tidak Bang? Anggota DPR sumut ketika itu Abang lah. Abang terdakwa, sudah dihukum, tapi yang jelas-jelas sudah diadili, yang sudah bersalah, SKPD-nya tidak dihukum Bang. Permainan apa ini Bang? Nah, jadi inilah kalau menurut saya ada satu disparitas ya yang terjadi, ada satu ketimpangan lah ya. Anggota dewan itu sudah 64 orang yang sudah dihukum ya, yang sudah menjalani hukuman, dan mungkin di antara 64 orang ini ada yang sudah meninggal, dan kawan-kawan kami juga yang belum masuk ada juga yang sudah meninggal. Jadi kurang lebih ada 27 lagi yang belum. Tapi yang menjadi satu hal yang kita pikirkan, kami sudah dihukum. Menurut kami itu adalah takdir. Baik. Itu adalah takdir. Cukuplah kami ini mewakili 100 anggota dewan. Kalau menurut aku ya pribadi, baik, cukuplah kami yang 64 orang sudah menjalani hukuman, tapi dari pemerintah provinsi, dari eksekutif, ya sesuai dengan ini adalah diamankan. Termasuk 8 orang tadi Bang ya? Termasuk 8 orang tadi. Itu tuh permintaan kita. Atau ada satu statement yang menyatakan bahwa cukup, di-close. Sampai sekarang belum juga di-close kasusnya? Belum ada di-close. Dan di pengadilan negeri Medan itu Bang ya? Dan itu juga masih mengambang, belum ada eksekusi. Jadi ya hingga saat ini kalau menurut kami ya, bahwa sudah 2 tahun ya, 2 tahun ini berhenti, tidak ada kelanjutan. Ya kan, baik dari eksekutif, baik dari dewan. Berarti apa ini sudah di-close atau tidak, ya itu berpulang kepada KPK. Ya, itu. Jadi yang sebenarnya gonjang-ganjing yang terjadi dari kawan-kawan yang sampai melakukan
aksi damai ke gedung KPK, ya mungkin mereka mencari sebuah keadilan ya, mencari sebuah keadilan. Tapi yang pasti sebenarnya bukan saya tidak tertarik dengan itu, maunya memahami roh daripada korupsi yang sesungguhnya, ya kan, roh daripada korupsi yang sesungguhnya. Saya terus terang menyatakan bahwa di dalam fakta persidangan terhadap saya, ya kan, bahwa sewaktu saya operasi di Pineng, teman-teman dari SKPD yang dipimpin oleh Pak Nurdin Lubis pada saat itu ada mengirimkan uang dari kumpulan dari kawan-kawan, ya kan, yang kurang lebih 50 juta, ditransfer ke rekening anak saya, dan dianggap itu adalah gratifikasi, padahal saya lagi operasi. Dan itu abang tidak meminta? Tidak meminta, tapi dikirim. Dikirim, hanya mungkin dari cerita kawan, ya kan, cerita kawan, Budiman operasi di Pineng, udah begini. Dan itu sempat diusut bang ya? Dan diusut, dan itu bagian dari harus yang dibayar. Tapi yang memberi gratifikasi tidak ditetapkan sebagai... Tidak ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ya ini kalau... Baik, sebelum abang lanjut, yang mengirim siapa bang? Yang mengirim Baharudin Segian. 50 juta dari rekening pribadi beliau? Dari, ya mungkin dikumpul-kumpul lah dulu, ya kan. Maksudnya menggunakan rekening pribadinya? Saya nggak paham rekening pribadi, yang penting ke rekening anak Budi apa. Dan itu menjadi fakta persidangan. Jadi saya ditanya, ya kan, Saudara Budiman ada menerima sewaktu sakit di Pineng, ada menerima uang 50 juta, itu kan gratifikasi. Ya mohon maaf, majelis hakim yang mulia, saya tidak tahu menahu yang menerima itu ditransfer ke rekening anak saya sewaktu saya berobat. Jadi saya tidak tahu benar, dan saya tidak minta, mereka juga tidak ada diskusi dengan saya. Tidak pernah berkomunikasi, Bang, pernah berkomunikasi, dan mereka dikirim. Terus mereka konfrontir dengan Pak Sekda. Datang Pak Sekda sebagai kolega kami sakit, Pak Budiman, secara kemanusiaan kami bantu. Baik. Kami bantu. Jadi tidak ada hubungannya itu dengan apa? Gratifikasi. Dengan gratifikasi dengan apa? Tapi ditetapkan sebagai gratifikasi. Tapi datang hakimnya. Saudara Nurdin Lubis sebagai saksi, kalau Budiman ini tukang beca, apa saudara bantu? Apa saudara bantu? Kalau tukang beca bukan anggota dewan, apa saudara bisa membantunya? Kan tidak, karena ada sesuatu kan. Karena dia anggota dewan, ketua praksi lagi, maka Anda bantu. Tapi Nurdin Lubis dan juga Baharudin tidak terjerat. Tidak terjerat juga kan. Tapi kalau menurut saya, kalau memang saya sudah melanggar hukum dengan cara itu, saya kembalikan. Baik. Saya kembalikan, tapi dihukum juga. Sudah mengembalikan? Sudah kembalikan. Kepada siapa? Ke KPK. Uang sudah disita. Yang dituduhkan kepada saya itu semua saya kembalikan. Sementara ada anggota dewan yang sudah mengembalikan uang tidak terjerat. Abang sudah mengembalikan uang tidak terjerat. Yang 700 juta tadi juga nggak ada saya udah. Berarti abang ada mungkin dinilai ada sentimental. Ya kurang tahu lah, kurang tahu. Tapi ketika itu abang menentang ya, pernah menentang tidak? Kalau kita kembali ke alur belakang tadi, ada kemungkinan ambisi dari Tengku Eri, pernah menentang Tengku Eri berarti? Ya kita dari awal nggak setuju, nggak pas. Iya kan, nggak pas. Kalaupun ada disharmoni ya antara si A dan si B, kan tidak seharusnya harus ke pengadilan, tidak seharusnya harus ke penjara. Baik. Ya, yang kedua, kalau saya mau menaiki tangga, tidak harus saya injak kawan saya masuk penjara dulu untuk saya bisa naik. Nah, kan itu. Baik, terakhir Bang Budiman. Apa yang abang ingin sampaikan kepada masyarakat bang, terkait dengan cerita abang tadi? Jadi yang saya mau ceritakan kepada masyarakat luas, secara khusus di Sumatera Utara, gonjang-ganjing yang terjadi atas kasus suap yang dikatakan Pak Gatot Pujo Nugroho bersama-sama anggota DPRD, bahwa DPRD Sumatera Utara sudah 64 orang menjalani hukuman, termasuk saya di dalamnya, menjalani hukuman 4 tahun dan jalan kaki, tidak ada mendapat satu remisi atau apapun.
Itu kami sudah jalani bersama-sama dengan kawan kami. Ada juga yang sudah mendapat remisi. Yang mendapat remisi juga adalah bagian yang sudah mengembalikan uang pengganti dan uang denda, maka mereka dapat remisi. Jadi himbauan kita bahwa kami sudah membayar ini secara secara hukuman negara kami sudah jalankan. Yang kedua, hukuman untuk mengganti sudah juga kita lakukan. Kalaulah boleh duduk bersama-sama dengan KPK, apalah kira-kira yang mau supaya tidak ada ketimpangan ini terjadi, ya. Karena eksekutif cukupkah hanya Pak Gatot Pujo Nugroho sendiri, ya, yang menanggung semua pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sementara banyak oknum-oknum yang sudah disebutkan di situ yang ikut terlibat. Yang ikut terlibat sudah banyak. Nah, jadi demi keadilan, kawan-kawan saya ada yang meminta supaya diusut tuntas, ya kan? Itu berpulang kepada KPK. Baik. Berpulang kepada KPK. Kalau memang ini di-close, ya close, ya kan? Kalau saya berpendapat bahwa apapun hukuman yang saya terima adalah takdir buat aku. Dan selama di dalam lembaga pemasyarakatan juga kita udah dimasyarakatkan sedemikian rupa, dan kita kembali ke tengah-tengah masyarakat, dan sewaktu kita keluar itu juga kita buat satu acara, ya, saya sudah menjalani hukuman, saya sudah mengembalikan secara nurani, saya plong. Saya udah terbebas dari semua itu sehingga saya tidak sakit. Tolonglah masyarakat jangan lagi membuli, ya kan? Membuli kawan-kawan walau sudah menjalani hukuman di penjara, ya kan? Jangan lagi dibuli karena kondisi situasinya begini. Mungkin ada yang masih merasa bernasib dirinya belum pernah mengalami hukuman badan di penjara, ya kan? Bukan berarti dia bersih, atau kalaupun misalnya mereka lebih mulia daripada kami, ya tolonglah jangan sampai membuli, jangan sampai menghukum kami kembali. Baik, terima kasih Bang Budiman atas waktunya. Terima kasih. Ke program eksklusif untuk bercerita, Bang, ya. Kalau boleh kawan-kawan kita juga diskusi interaksi dengan kawan-kawan yang mantan dewan, biar sambil juga kita kasih pemahaman bahwa roh yang dituduhkan itu ya artinya tidak murni ini ada unsur korupsinya. Unsur politisnya lebih dominan. Baik Bang Budiman, saya selalu Bang, ya. Makasih. Demikian tadi saudara wawancara kita dengan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 Budiman Nadabdab. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa. Sampai jumpa.